Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, pagi ini kita bisa melaksanakan salat subuh berjamaah. Nikmat yang perlu kita syukuri, patutlah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada khairul khalqillah Muhammad ibni Abdillah Rasulullah ilan nasi kafah. Hadirin sekalian, marilah kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Ta'ala sebagaimana tadi dibacakan oleh Imam Pak Hamka di rakaat pertama, innalil muttaqina mafaza, sungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa akan mendapatkan kemenangan. Dan patutnya kita selaku orang-orang yang bertakwa dan beriman meyakini bahwasanya Allah mudah untuk menciptakan kita dan Allah mudah untuk mematikan kita, dan Allah mudah untuk mengembalikan kita lagi sebagaimana dibaca tadi di rakaat kedua surat At-Tariq, falyanzuril insanu mimma khuliqa mimma indafik yakhruju min bainis sulbi wat taraib innahu ala raj'ihi laqadir. Jadi sangat luar biasa sekali untuk peringatan bagi kita semua. Semoga sholat kita tadi ya betul-betul bermakna, betul-betul menjaga diri kita dari kemungkaran, yanha 'anil fahsya'i wal munkar. Nah, itu tujuan, salah satu tujuan sholat ya, untuk seperti itu. Baik, kita lanjutkan materi tarikh Islam atau sirah nabawiyah. Di pertemuan yang lalu dijelaskan sedikit tentang Hudaybiyah, tapi izinkan di pertemuan kali ini untuk mundur sejenak. Kita mau membahas sedikit kejadian di tahun ke-6 Hijriah. Memang ada beberapa orang yang mengatakan ini peristiwa terjadi di tahun ke-5 Hijriah, yaitu tentang Ghazwah Bani Mustalik disambung dengan peristiwa bohong atau hadisul ifki. Baik, kita review ulang dulu. 13 tahun Nabi di Madinah 13 tahun Nabi di Makkah mendapatkan cobaan dan tantangan yang luar biasa. Selama itu Nabi berdakwah, hanya segelintir orang yang masuk Islam. Akhirnya sesuai perintah Allah, berhijrahlah Nabi dengan para sahabat ke kota Yasrib yang kemudian dinamai menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah atau Madinatun Nabi, kotanya Nabi yang kemudian disebut Madinah Munawwarah. Di situ Nabi menjadi pemimpin atas 3 golongan muslimin, golongan musyrikin karena masih ada yang musyrik, dan Yahudi, kaum Yahudi, yang mana 3 golongan ini sepakat menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin utama mereka. Yang kita kemudian tahu Yahudi berkhianat di berbagai kesempatan. Puncaknya di perang Ahzab di tahun ke-5, yang akhirnya terusirlah semua Yahudi. Akhirnya Madinah bersih dari Yahudi karena ulah mereka sendiri. Sekali lagi, itu bukan keinginan Nabi, pasti sudah takdir Allah, sudah pasti. Tapi karena ulah mereka sendiri, mereka terusir dari Madinah. Karena mereka sepakat menjadikan Nabi pemimpin mereka, tapi yang ada malah makar.
bersekongkol ingin membunuh Nabi dan lain sebagainya. Musyrikin pun mulai tertarik masuk ke Islam, walaupun ya ada yang betul-betul muslim hakiki, ada juga berubah jadi kaum munafikin. Nah, ini yang lebih bahaya. Munafik ini depannya baik, belakangnya tidak sesuai, nah, gitu. Casingnya bagus, dalamnya tidak bagus. Nah, ini yang tidak kelihatan. Mending kalau musuh sekalian casingnya musuh, kan ketahuan itu musuh. Nah, ini tidak, casingnya Islam, jadi dia ikut sholat, dia perang ikut perang, walaupun kita tentu tahu kejadian di Uhud yang sudah kita bahas. Mereka ikut perang, pas ketemu dengan pasukan Quraisy mereka mundur. Nah, itu kejahatan-kejahatan kaum munafikin seperti itu. Pasca perang Ahzab di tahun kelima, Islam tentunya sudah sangat kuat sekali. 3 perang besar yang dilalui, Badar, Uhud, dengan Ahzab, yang semuanya berakhir dengan kemenangan kaum muslimin. Loh, tapi kan Uhud mundur. Nah, kalau kita bahasanya Uhudnya memang di Uhud mundur, cuman kita perlu belajar, kita kan sudah mengkaji bahwasanya sehari pasca Uhud langsung Rasul menyuruh pasukannya nyegat kaum musyrikin Quraisy di Hamra'ul Asad, yang mana mereka takut untuk membalas. Akhirnya skornya 3-0 bukan 2-1 nggih. Nah, kalau kita membahas sekilas skornya 2-1, tidak, skornya 3-0 karena pasca Uhud itu Nabi langsung mengerahkan pasukan ke Hamra'ul Asad, dan di situ musyrikin tidak berani menentang. Berarti kemenangan tanda kutip mereka di Uhud itu ya hanya bahasanya itu omon-omon gitu ya, karena bohong, realitanya tidak terjadi karena mereka takut sama muslimin. Dan perlu dicatat, peperangan ini terjadi karena penyerangan kaum Quraisy terhadap muslimin, bukan muslimin yang ngajak perang. Ini harus digarisbawahi. Musyrikin yang pertama kali melakukan gangguan selama 13 tahun di Mekah, musyrikin yang merasa terancam, Nabi di Mekah salah, Nabi keluar Mekah salah, pokoknya Nabi harus tidak boleh. Nah, itu jadi mereka merasa dengan adanya Madinah dan Nabi di situ terancam, ya, akhirnya memerangi Madinah. Baik, pasca kehancuran pasukan Quraisy dan sekutunya di tahun kelima, 10.000 pasukan yang dihimpun, bayangkan 10.000 pasukan kocar-kacir, tidak bisa menembus kota Madinah, tentu dengan bantuan Allah. Salah satu bala tentara Allah yang tidak bisa diotak-atik, nggak bisa diserang, nggak bisa dilihat, angin kencang yang membuat pasukan Quraisy mundur ke kota Mekah. Gara-gara kejadian ini ada beberapa memang Bani Arab itu berani menantang Madinah. Salah satunya Bani Mustalik tadi. Nah, kalau ini terjadi ya tidak bisa dibiarkan. Maka Rasul cari info, betulkah mereka siap menyiapkan militer untuk menyerang Madinah? Akhirnya betul, informasi real, tidak hoax. Berangkatlah Nabi Muhammad untuk menyamperi mereka. Daripada Madinah diserang lagi, ya sudah, kalau real mereka sudah nyiapkan tentara, sambut aja di luar kota Madinah. Singkat cerita, nah ini tidak usah panjang-panjang yang Bani Mustaliknya. Allah memenangkan kaum muslimin atas Bani Mustalik. Jadi ya, pasukan ini tidak berhasil menyerang atau bahkan mengalahkan kaum muslimin. Allah masih menjaga Islam dan para pemeluknya. Selesai perang Bani Mustalik, nah kita lanjut ke kejadian namanya Hadisul Ifki. Nah, saya tidak tahu kalau ini apakah diajari di materi apa ya bahasanya itu, sejarah kebudayaan Islam SKI, ya nggak tahu, sama sekarang masih
Masih itu apa enggak namanya? Itu ada apa enggak saya kurang paham. Hadisul ifki, bahasa terjemahan Indonesianya berita bohong. Jadi kalau sekarang kita difitnah orang, enggak usah takut, karena zaman dulu Nabi Muhammad juga pernah kena fitnah, istrinya difitnah. Luar biasa, sangat jahat sekali. Nabi difitnah. Lu kalau kita perlu difitnah ya enggak perlu ngeluh, karena Nabi juga pernah difitnah, terkena fitnah. Nah, makanya kita harus betul-betul ngecek berita. Ini yang kadang tidak sesuai. Kita perlu ngecek undur makola wala tandur mankola. Lihat, dengarkan apa yang disampaikan, bukan apa yang menyampaikan. Mentang-mentang yang ngomong itu orang yang nggak disukai, nggak jelas omongannya. Mentang-mentang orang yang ngomong itu dia fans, dia suka sama orang yang ngomong, segala dari dia pasti benar. Jangan sampai seperti itu. Yang kita lihat adalah omongannya, baik atau buruk, bukan orang yang ngomong. Akhirnya terjadilah nabi-nabi zaman sekarang itu. Istilahnya tuh orang-orang diidolakan, apa yang dia omongkan pasti dilaksanakan. Karena dia unzur man qala wala tanzur maqala. Harusnya unzur maqala wala tanzur man qala. Lihat yang diomongkan, bukan lihat yang ngomong. Nah, itu. Kemudian ada juga laisal khobaru kal muayyanah atau laisal khobaru kal ayan. Karena kabar atau berita itu kadang tidak sesuai penglihatannya. Intinya desas-desus yang tersiar mungkin kadang nggak sesuai realita. Maka kita harus cross check. Nah, ini kadang sering kita ketemu di WA, wah langsung sebar, wah ternyata hoax. Nah, hati-hati. Maka harus sering ngecek. Nah, zaman dulu sih itu ada hoax, ada fitnah. Baik. Berita bohong. Ceritanya, ketika Rasulullah SAW perang, itu pasti beliau membawa istri-istri beliau, tapi tidak semuanya, sebagian. Caranya apa? Dipilih, ya diundi. Yang kebetulan ikut ke Bani Mustalik itu adalah Aisyah radhiyallahu anha. Akhirnya berangkatlah Aisyah menemani Nabi Muhammad SAW ikut perang. Jadi di Bani Mustalik ini ayat hijab sudah turun untuk istri-istri Rasul. Jadi perlu kita ketahui, ayat Quran itu kenapa Allah tidak menurunkan satu mushaf sedikit demi sedikit ya, supaya orang Islam siap menerima ajaran Islam, ya, seperti itu. Sebelum ayat hijab turun, orang-orang Muslim itu ya bisa melihat istri Rasul. Ketika ayat hijab turun, ya mereka menutup dirinya, menghijabi. Jadi istri Rasul ya dilihat oleh Rasul. Kalau orang bukan Rasul ya tidak bisa melihat istri Rasul. Itu perlu kita pahami di situ. Maka Aisyah berangkat dengan Nabi Muhammad SAW ke perang Bani Mustalik itu naik onta tapi di dalam apa ya? Ya kayak kelambu gitu, tapi yang menutupi di atas ontanya. Ya supaya tidak ada yang melihat. Naiklah Aisyah bersama Rasul SAW. Singkat ceritanya pulang karena perang sudah selesai. Suatu malam pas pasukan ini berhenti, Aisyah keluar dari tenda di atas ontanya tadi, keluar karena ada keperluan yang perlu dia laksanakan. Kemudian balik lagi ke tenda. Pas balik ke tenda onta itu, Aisyah sadar ada yang hilang. Di sini disebutkan kalungnya kalung milik saudaranya yang dipinjam kepadanya jatuh karena dia tadi pergi dari tendanya. Maka pergi lagi hilang itu, pergi lagi ke tempat dia tadi ada urusan lah. Ya, saya tidak tahu apa urusannya nih, kalau apakah buang air apa begitu kan tidak tahu. Ketemu kalungnya, pas kembali ternyata pasukan tidak ada. Jadi ceritanya ada riwayat dari Aisyah itu ya, karena wanita zaman dulu itu ya, wanita di masa Rasul itu ya makan tidak banyak, kecil-kecil aja, makanya nggak kerasa, paling masih sudah di dalam berangkat itu. Dan Aisyah posisi juga bukan ibu hamil mungkin yang kerasa yang berat itu, enggak itu. Jadi dikiranya Aisyah masih di dalam. Berangkatlah pasukan karena ya ada Aisyah rasanya ringan aja itu. Mungkin pasukan ngira Aisyah masih di dalam dan nggak mungkin mereka ngintip ke dalam, kan nggak boleh karena istri Rasul.
Nah, Aisyah kembali setelah kembali tadi ke tempat pasukan, tadi ternyata pasukan sudah pergi, ya sudah teriak, nggak ada yang dengar, gimana lagi karena sudah jauh. Ternyata sesuai dengan takdir Allah, ada seorang pasukan yang telat, yang tertinggal, entah apa ada barang yang tertinggal juga, atau memang tim sapu jagat gitu kan, pasukan yang paling akhir, namanya Safwan bin Mu'attal. Nah tadi karena Aisyah tadi teriak mencari, nggak mungkin nyusul, ngantuk, tertidur, Aisyah tertidur. Orang yang namanya Safwan bin Mu'attal ini melihat Aisyah kemudian mengatakan kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, kenapa Safwan bisa tahu itu Aisyah? Karena Safwan sudah pernah melihat Aisyah sebelum ayat hijab Allah turunkan. Jadi sudah kenal, oh ayat hijab turun, ya sudah tidak boleh ngelihat lagi, tapi kan sudah pernah ngelihat. Jadi tahu posisi Safwan itu, tahu, kenal Aisyah. Nah ketika melihat Aisyah ngomong inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, Aisyah dengar dan terbangun. Tapi Safwan ini hanya kasih itu bawa ontanya diturunkan, seakan-akan mempersilahkan Aisyah naik onta, nggak ngomong apa-apa, Aisyah langsung naik onta, Aisyah juga nggak ngomong apa-apa, kemudian dia menuntun untanya. Ketemulah dengan pasukan. Nah ini penjahatnya. Jadi ada yang menyebarkan, kok itu Aisyah istri Nabi berduaan, habis apa itu? Nah itulah. Dan yang paling jahat ya Abdullah bin Ubay, itu gembongnya kaum munafikin yang betul-betul mengeluarkan, menyuarakan, menyebarkan desas-desusnya dengan caranya. Versinya dia ngomong ke temannya suruh menyebarkan berita hoaxnya ini. Maka sekali lagi, dan ngerinya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam istilahnya sampai goyang, Nabi Muhammad itu sampai goyang, betulkah? Nah itu bukan wah bohong, enggak, sampai kena saking ngerinya berita bohong ini. Takdir Allah juga, Aisyah pulang ke Madinah itu posisi sakit, jadi tidak tahu kalau ada kabar hoax gitu. Sakit selama sebulan. Setelah tahu, mau nyari tahu, datang ke rumah orang tuanya, minta izin ke Rasulullah, bolehkah saya ke rumah orang tua? Boleh, diizinkan. Nanya sama ibunya, apa berita apa, cari info, ternyata tahu kalau ada berita hoax dan itu tentang dirinya. Akhirnya menangislah Aisyah, sejadi-jadinya tidak berhenti selama sehari 2 malam. Nah, bagaimana tidak? Seorang istri Rasulullah SAW difitnah, yang bahkan Nabi sampai goyang gara-gara seperti itu. Yang mana kemudian akhirnya Allah bebaskan Aisyah lewat Quran surat, nah ini tidak dijelaskan. Oh An-Nur ya ada. Quran surat An-Nur ayat 11 sampai 20 panjang. Itu bukti klarifikasinya langsung dari Gusti Allah ya. Klarifikasinya langsung dari Allah, datang wahyu, Rasul tenang karena klarifikasinya langsung dari Allah. Selesailah yang namanya hadisul ifki ini. Beberapa orang yang paling getol, beberapa orang yang paling getol untuk menyiarkan berita ini diberikan hukuman, yaitu 3 orang, Mistah bin Usasah, Hasan bin Sabit, dan Hamnah binti Jahsi. Sementara gembongnya, ini Abdullah bin Ubay itu tidak kena. Nah ini apakah berarti dia aman? Ya mungkin ada azab yang menunggu di akhirat sana, bisa jadi, karena jangan sampai merasa kita berbuat jahat terus di dunia nggak diapa-apain. Itu takutnya ya sama Gusti Allah, ya rasanya santai aja, nanti tunggu nanti ya. Ini salah satunya Abdullah bin Ubay itu tidak termasuk yang kena hukuman di dunia, dia tetap aman, tapi ya itu karena banyak kejahatan ya kita yakin saja
Itu orang-orang munafik itu nanti akan ada hukumannya sendiri di akhirat, seperti itu. Baik, itu kisah tentang hadisul ifki. Maka kadang walaupun kita berbuat baik, sehebat apapun kita berbuat baik, ada saja orang yang tidak suka dan bakal memberikan penyiaran berita bohong ataupun apapun. Tapi jamaah sekalian harus yakin, karena kita berbuat, kita berusaha, kita beribadah itu bukan untuk omongan orang, tapi untuk mengharap ridho Allah Ta'ala. Maka apapun yang orang omongkan, selagi yang kita kerjakan betul memang lillahi ta'ala dan memang kebaikan dan kebenaran, maka tidak usah takut, tetap saja laksanakan apa yang memang itu kebaikan dan kebenaran dan maslahat. Karena realitanya seperti ini, bahkan Aisyah sendiri tidak selamat dari berita bohong, dan Rasul sebagai suaminya juga ya kena juga imbasnya. Akhirnya Allah langsung sendiri yang memberikan klarifikasi. Pastinya memang peristiwa ini sudah ada skenario-nya oleh Allah Ta'ala, sudah pasti, sudah Allah jadikan supaya juga kita tahu kalau Nabi pun ada kena berita hoax, maka kita harus berhati-hati dalam bertindak. Dan kalau memang hoax itu ada sementara kita berbuat kebaikan, ya tidak usah mundur gara-gara hoax. Kalau mundur gara-gara hoax ya seakan-akan konfirmasi kalau kita melaksanakan berita itu, padahal tidak. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Di pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang Hudaybiyah, yang peristiwa setelah ini. Mungkin saya kasih reviewnya sedikit nih. Perjanjian Hudaybiyah ini terjadi karena Nabi Muhammad SAW bermimpi bahwasanya beliau bersama para sahabat memasuki Masjidil Haram, mengambil kunci Ka'bah, melaksanakan tawaf dan umrah. Sebagian sahabat ada yang mencukur rambutnya dan botak full maksudnya, dan ada yang memendekkan rambutnya. Beliau menyampaikan mimpi ini kepada para sahabat dan mereka senang. Dan menurut perkiraan mereka, tahun itu juga, tahun ke-6 di mimpi Rasul tahun itu, mereka bisa memasuki Mekah untuk melaksanakan umroh. Nah itu, yang kemudian ternyata orang musyrikin Quraisy tidak suka. Akhirnya Rasul dan para sahabatnya tidak bisa masuk Mekah tahun itu, dan terjadilah perjanjian Hudaybiyah. Ini perlu kita tahu ya, mimpi Nabi beda sama mimpi kita. Mimpi Nabi beda sama mimpi kita. Kalau mimpi kita nggak berarti apa-apa. Kalau mimpi Nabi ya itu wahyu. Nah, Nabi Ibrahim disuruh nyembelih anaknya Nabi Ismail kan juga lewat mimpi. Nah itu, kalau kita mimpi terus, wah di mimpi saya harus dihormati, wah itu lain ceritanya, karena beda, kita bukan Nabi. Karena mimpi kita tidak berarti apa-apa. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum, ja'alani Allah wa iyyakum minal ladzina yahduna bil haqqi wa bihi ya'dilun. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.